Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang makomat dan akwal dalam ilmu tasawuf. Saya Lukmanul Alim. Saya Salsabila. Saya Selina. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang 3 pilar penting dalam makomat dan akwal dalam ilmu tasawuf, yaitu ada al-muqarrabah yang akan saya jelaskan, Ada Al-Qur'an yang akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang muhabbah. Nah, selanjutnya tonton terus video kami. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang muraqabah. Muraqabah secara bahasa berasal dari kata raqabah yang artinya memerhati atau melihat. Adapun secara umum, muraqabah berarti jagaan atau pengejaman. Karena sikap tersebut mencerminkan adanya pengawasan dan pantauan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Sedangkan secara istilah adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarkannya dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya. Dalam setiap waktu, setiap saat, setiap nafas atau setiap kedipan mata sekalipun. Menurut para sufi, muraqabah memiliki arti kesadaran diri bahwa seseorang selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diawasi. Kesadaran tersebut membuat kita untuk selalu mawas diri dan selalu berhati-hati dengan segala perbuatan yang telah kita lakukan, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Sarraj berpendapat bahwa muraqabah adalah tujuan mulia. Dalam pandangan Al-Sarraj, muraqabah adalah keyakinan hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah selalu mengawasi segala sesuatu yang ada dalam hati dan perasaan batinnya. Allah menjaga bisikan-bisikan yang membuat hati tidak mengingatnya. Menurut Al-Sarraj, muraqabah adalah kesadaran spiritual seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 52, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Artinya, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Dan dapat disimpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Muraqabah dapat diartikan juga sebagai mawas diri dalam artian meneliti atau merenung apakah tindak laku setiap harinya telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau menyimpang dengan yang dikehendaki oleh Allah. Individu yang memiliki mental muraq akan terus berusaha untuk mengatur dan mensucikan diri dan amalannya. Apabila sikap muraqabah tertanam dalam hati seseorang, maka semua perilaku akan baik. Muraqabah terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu muraqabah al-qalbi. Nah, muraqabah ini yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap hati agar tidak keluar dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu muraqabah ar-ruhi, yaitu kewaspadaan dan peringatan terhadap ruh agar selalu merasa pengintaian dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu muraqabatus sirri atau rahasia, yaitu agar selalu meningkatkan amal ibadahnya dan memperbaiki adabnya. Maka dapat diperoleh bahwa muraqabah adalah kesadaran diri bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan manusia di dunia ini baik dari perilaku maupun yang masih ada dalam hati. Setiap waktunya, bahkan sekedip mata pun selalu mendapat pengawasan diri Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia diharuskan untuk mawas diri dengan perbuatan yang dilakukan apakah sudah baik ataukah menyimpang dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya mengenai Al-Qur'an dan muhabbah akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Selina dan Salsabila. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam konteks tasawuf adalah konsep tentang kedekatan atau hubungan yang dekat dengan Allah. Ini adalah hasil dari praktik spiritual yang konsisten dan penerimaan rahmat Allah. Al-Qur'an ini merupakan kedekatan atau hubungan yang dekat dengan Allah yang merupakan hasil dari praktik spiritual yang konsisten dan penerimaan rahmat Allah. Orang-orang yang mencapai tingkat Al-Qur'an mengalami perasaan kehadiran Allah yang mendalam dalam hidup mereka dan merasa dekat dengannya dalam hal yang mereka lakukan.
Baik, mari kita jelaskan materi Al-Qur'an secara lebih rinci. Yang pertama yaitu pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an bermakna kedekatan atau hubungan dekat dengan Allah. Ini bukan hanya kedekatan fisik, tetapi lebih pada tingkat spiritual dan emosional. Orang yang mencapai Al-Qur'an merasa dekat dengan Allah dalam segala aspek kehidupan mereka dan merasakan kehadirannya yang mendalam. Yang kedua yaitu praktik spiritual. Maksudnya yaitu untuk mencapai Al-Qur'an, seseorang individu harus melakukan praktik-praktik spiritual yang mengarah ke arah itu. Ini termasuk ibadah, doa, zikir, tafakur, pengendalian diri, dan amal soleh lainnya. Praktik-praktik ini membantu membersihkan hati dan jiwa dari kesalahan dan kesalahan, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Yang ketiga yaitu penerimaan rahmat Allah. Al-Qur'an juga melibatkan penerimaan rahmat Allah. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat mencapai kedekatan yang sejati dengan Allah hanya dengan usaha dan kekuatan sendiri. Penting untuk menerima rahmat dan kasih sayang Allah serta mengandalkannya dalam perjalanan spiritual. Saya akan menjelaskan tentang muhabbah. Menurut Ibnu Ajibah, mahabbah ialah kecenderungan hati atau hati seseorang hamba senantiasa terikat dengan Allah. Kecenderungan hati ini terpancar pada anggota zahir jasad melalui ketaatan ibadah. Mahkam al-abrar, keduanya terpancar pada hati yang bersih, suci. Mahkam murid salikin, ketiganya terpancar pada roh dan rohsia sufi karena berkekalan menyaksi yang dicintai. Menurut Al-Saraj, mahabbah bagi seorang hamba adalah melihat dengan kedua belah matanya terhadap nikmat yang Allah kurniakan kepadanya. Melalui hati nuraninya dia melihat kedekatan Allah kepadanya, menyaksikan segala perlindungan, penjagaan, dan perhatiannya yang dilimpahkan kepada. Maka dengan keimanan dan hakikat keyakinannya, dia melihat perlindungan, petunjuk, dan cintanya yang dicurahkan kepadanya, di mana seluruhnya sudah ditetapkan terlebih dahulu sejak zaman azali. Al-Ghazali memperincikan tanda-tanda mahabbah sebagai berikut. Senang bertemu penciptanya. Hati yang mencintai Allah sudah pasti gembira untuk bertemu dengannya. Tidak ada jalan lain melainkan harus mencintai kematian dan tidak boleh lari daripadanya. B. Mengutamakan apa-apa yang dicintai Allah, melebihi apa yang dicintai, sama ada secara lahir atau batin. Dia akan selalu taat dan meninggalkan kemalasan dan godaan nafsu. C. Memperbanyakkan zikir kepada Allah. Lisan dan hatinya tidak pernah berhenti berzikir, karena barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering mengingatinya. B. Berakhwat dengan Allah, bermunajat kepadanya dan membaca kitabnya. E. Tidak menyesali apa-apa yang hilang daripadanya. F. Mencintai ketaatan dan tidak merasa berat melaksanakan amal ibadah dan kebaikan. B. Bersikap lemah lembut terhadap hamba-hamba Allah dan bersikap tegas terhadap musuh-musuh Allah. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan lagu milik Rizky Febian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.